Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dirahman Ras Ramadan dengan NPM 211705104 dari kelas B. Akan menjelaskan apa itu aritmatika komputer. Pengertian ADU. Arithmetic and Logic Unit atau ALU adalah salah satu bagian atau komponen dalam sistem komputer yang fungsinya melakukan operasi atau perhitungan aritmatika dan logika, seperti penjumlahan, pengurangan, dan beberapa logika lain. Struktur ALU. Struktur ALU terdiri dari berbagai komponen perangkat elektronika, termasuk di dalamnya sekelompok transistor yang disebut sebagai logic gate. Logic gate ini berfungsi untuk melaksanakan perintah dasar matematika dan operasi logika. Kumpulan susunan logic gate ini akan melakukan perintah perhitungan matematika yang lebih komplit, seperti perintah add untuk menambahkan bilangan, atau divide atau pembagian dari suatu bilangan, meliputi perbandingan dua buah elemen logika dengan menggunakan operator logika, yaitu sama dengan, tidak sama dengan, kurang dari, kurang atau sama dengan dari, lebih besar dari, dan lebih besar atau sama dengan dari. Cara kerja ALU. ALU bekerja setelah mendapat perintah dari control unit yang letaknya ada pada prosesor. Control unit akan memberi perintah sesuai dengan komando yang tertulis pada register. Jika isi perintah pada register adalah penjumlahan, maka PC akan menyuruh ALU untuk melakukan proses penjumlahan. Selain perintah, register juga berisikan operan-operan. Setelah proses ALU selesai, hasil yang terbentuk adalah sebuah register yang berisi hasil atau suatu perintah lainnya. Selain register, ALU pun mengeluarkan suatu flag yang berfungsi untuk memberitahu kepada kita tentang kondisi suatu prosesor, seperti apakah prosesor mengalami overflow atau tidak. Fungsi ALU. ALU berfungsi untuk melakukan keputusan dari operasi logika sesuai dengan instruksi program. ALU melakukan operasi aritmatika yang lainnya seperti pengurangan dan pembagian dilakukan dengan dasar penjumlahan, sehingga sirkuit elektronik di ALU yang digunakan untuk melaksanakan operasi aritmatika ini disebut adder. Rangkaian utama untuk melakukan perhitungan ALU. Adder merupakan rangkaian ALU yang digunakan untuk menjumlahkan bilangan. Karena adder digunakan untuk memproses aritmatika, maka adder juga sering disebut sebagai rangkaian kombinasional aritmatika. Ada 3 jenis adder, yaitu rangkaian adder yang hanya menjumlahkan 2 bit disebut half adder. Lalu ada rangkaian adder yang hanya menjumlahkan 3 bit disebut full adder. Dan rangkaian adder yang menjumlahkan banyak bit disebut parallel adder. Half adder. Rangkaian half adder merupakan dasar bilangan biner yang masing-masing hanya terdiri dari 1 bit. Oleh karena itu dinamakan penjumlah tak lengkap. Seperti contoh yaitu jika A sama dengan 0 dan B sama dengan 0 dijumlahkan, samnya sama dengan 0. Lalu jika A sama dengan 1 dan B sama dengan 0 lalu dijumlahkan, samnya sama dengan 1. Lalu jika A sama dengan 1 dan B sama dengan 1 dijumlahkan, samnya sama dengan 0 dengan nilai pindahan sama dengan 1. Sehingga half adder memiliki 2 masukan A dan B dan 2 keluaran S dan carry out. Terlihat bahwa nilai logika dari sum sama dengan nilai logika dari gerbang XOR, sedangkan nilai logika dari carry out sama dengan gerbang logika AND. Full adder. Full adder adalah rangkaian yang bekerja melakukan perhitungan penjumlahan sepenuhnya dari 2 buah bilangan binary yang masing-masing terdiri dari 1 bit. Rangkaian ini memiliki 3 input dan 2 buah output. Salah satu input merupakan nilai dari pindahan penjumlahan. Kemudian, sama seperti half adder, salah satu outputnya dipakai sebagai tempat nilai pindahan dan yang lainnya sebagai hasil dari penjumlahan.
Parallel adder. Parallel adder adalah rangkaian full adder yang disusun paralel dan berfungsi untuk menyebelahkan bilangan biner berapapun bitnya, tergantung jumlah full adder yang diparalelkan. Representasi integer. Dalam sistem bilangan biner, semua bilangan dapat direpresentasikan dengan hanya menggunakan digit 0 dan 1, tanda minus dan tanda titik. Untuk keperluan penyimpanan dan pengolahan komputer, tidak perlu menggunakan tanda minus dan titik. Hanya bilangan biner 0 dan 1 yang dapat merepresentasikan bilangan. Representasi nilai tanda. Penggunaan unsigned integer tidak cukup untuk merepresentasikan bilangan integer negatif dan juga bilangan positif integer. Karena itu, terdapat beberapa konvensi lainnya yang dapat kita gunakan. Konvensi lainnya meliputi perlakuan terhadap bit yang paling berarti atau paling kiri di dalam membuat bit tanda. Apabila bit paling kiri sama dengan 0, suatu bilangan adalah positif, sedangkan jika bit paling kirinya sama dengan 1, maka bilangan tersebut bernilai negatif. Bentuk yang paling sederhana representasi yang memakai bit tanda representasi nilai tanda. Kekurangan pada representasi nilai tanda adalah memerlukan pertimbangan baik tanda bilangan atau nilai relatifnya agar dapat berjalan pada operasi yang diperlukan. Representasi komplement 1. Komplement 1 merupakan suatu sistem penomoran yang diterapkan dalam beberapa jenis komputer untuk merepresentasikan nilai-nilai negatif. Seperti pada contoh berikut, dapat dilihat bahwa nilai plus 0 akan berpasangan dengan min 0, lalu plus 1 dengan min 1, dan seterusnya. Ini menunjukkan bahwa negasi dari 0 adalah min 0, dan negasi dari 1 adalah min 1, dan seterusnya. Representasi komplement 2. Komplement 2 mirip dengan komplement 1, hanya saja dalam proses negasinya, semua bit juga akan dibalik, sehingga tidak ada lagi rasa bingung merepresentasikan nilai plus 0 dan min 0, karena hanya ada satu nilai 0, seperti berikut. Pada contoh berikut dapat dilihat bahwa nilai 0 akan berpasangan dengan nilai min 1, nilai plus 1 akan berpasangan dengan nilai min 2, dan seterusnya. Hal ini menunjukkan bahwa negasi dari 0 adalah min 1, dan negasi dari plus 1 adalah min 2, dan seterusnya. Terima kasih. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.